Nama lengkap saya Melania Wildaiman. Saya mahasiswi semester 7 Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang karbohidrat. Yang pertama, komponen penyusun utama karbohidrat. Ada unsur C, unsur H, dan unsur O. Yang kedua, fungsi karbohidrat bagi makhluk hidup. Yang pertama, sebagai zat pembakar. Yang kedua, sebagai zat atau bahan penggerak otot tubuh. Yang ketiga, pembentukan gliklogen dalam tubuh. Yang ketiga, jenis-jenis karbohidrat. Jenis karbohidrat yang pertama, monosakarida. Yang kedua, disakarida. Yang ketiga, oligosakarida. Yang keempat, polisakarida. Monosakarida adalah suatu unit karbohidrat yang terdiri dari 5 atom karbon yang disebut pentosa dan 6 atom karbon yang disebut heksosa. Yang kedua, disakarida. Disakarida terdapat 2 unit monosakarida. Yang ketiga, oligosakarida yang terdiri dari 3-10 unit monosakarida. Dan yang keempat, polisakarida terdiri lebih dari 10 unit monosakarida. Sekarang saya akan menjelaskan proses siklisasi karbohidrat monosakarida. Yang pertama, pada senyawa ini ada perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatifan daripada C, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O- dan C menjadi C+. Dan antara C dengan H ada perbedaan keelektronegatifan juga, di mana C lebih elektronegatifan daripada H, sehingga elektron ikatannya cenderung ke C menjadi parsial positif, parsial negatif, dan H menjadi parsial positif. Kemudian antara C1 dengan C2 akan cenderung ke C1, sehingga parsial pada C1 akan berkurang dan parsial positif yang ada di C2 bertambah. Pada C nomor 2 ini ada perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatifan daripada C, sehingga elektron ikatannya cenderung ke OH, O menjadi parsial negatif dan C menjadi parsial O menjadi parsial negatif dan C menjadi parsial positif. Parsial positif pada C nomor 2 akan mengganggu ikatan antara C2 dengan C nomor 3, di mana ikatannya akan cenderung ke C nomor 2. Parsial positif yang ada pada C nomor 2 akan berkurang dan parsial positif pada C nomor 3 akan bertambah. Pada C nomor 3 ini ada perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatifan daripada H, sehingga elektron ikatannya akan cenderung ke C menjadi parsial negatif dan H akan menjadi parsial positif. Kemudian antara C dengan O ada perbedaan di mana O lebih elektronegatifan daripada C, sehingga elektron ikatannya akan cenderung ke O menjadi parsial negatif dan C menjadi parsial positif. Parsial positif yang ada pada C nomor 3 akan mengganggu ikatan sigma antara C nomor 3 dengan C nomor 4, di mana elektron ikatannya akan cenderung ke C nomor 3, sehingga parsial positif yang ada pada C nomor 3 akan berkurang dan parsial positif yang ada pada C4 akan bertambah. Pada C nomor 4 ada perbedaan keelektronegatifan antara, di mana C lebih elektronegatifan daripada H, sehingga elektron ikatannya akan cenderung ke C, sehingga C menjadi parsial negatif dan H menjadi parsial positif. Kemudian antara C dengan O ada perbedaan keelektronegatifan yang lebih elektronegatifan O, sehingga elektron ikatannya akan cenderung ke O menjadi parsial negatif dan C menjadi parsial positif. Kemudian antara O dengan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatifan daripada H, sehingga elektron ikatannya akan putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Kemudian H akan berinteraksi dengan O- pada C nomor 1 dan O akan berikatan dengan C+ pada C nomor 1.
membentuk hemiasetal ribosa. Kemudian saya akan menjelaskan contoh karbohidrat disakarida. Pada senyawa alfa glukosa, pada C nomor 4 ini ada perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatifan daripada C, sehingga elektron ikatannya akan putus ke O menjadi O- dan C menjadi C+. Kemudian pada senyawa beta galaktosa, pada C nomor 1 ini ada perbedaan keelektronegatifan antara O dengan H, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya akan putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. O- pada beta galaktosa akan berikatan dengan C+ pada alfa glukosa, dan H+ pada beta galaktosa akan berikatan dengan OH- pada alfa glukosa, sehingga menghasilkan senyawa laktosa atau 1,4 beta galaktosa, dan hasil sampingnya H2O. Kemudian karbohidrat polisakarida. Contohnya amilosa. Amilosa merupakan polisakarida polimer yang tersusun monomer. Tiap-tiap monomer terhubung ikatan 1,4 glikosidik.